Jadi pada proses pendinginan yang kita pelajari sebelumnya, ada hubungan antara diagram pressure dan entalpi terhadap sistem pendinginan. Ini satu stage ya. Nanti kita bahas sistem pendinginan tuh ada satu stage, ada multi stage, terus ada cascade. Setidaknya 3 jenis sistem itu kita tahu dulu. Di dalam sistem pendinginan satu stage ini, kita mulai dari misalnya titik A ini adalah kompresor. Kenapa saya tahu di titik A itu kompresor? Karena terjadi kenaikan tekanan ya dari sisi B sini. Ini kenapa berbeda, ini entropinya yang berbeda. Kompresor pada suhu yang kalau ideal tuh suhunya sama, tekanannya naik, tapi kalau nggak ideal seperti ini ya bentuknya. Suhunya akan ada perubahan walaupun sedikit. Kenaikan pressure juga akan menaikkan sedikit suhunya. Dia masuk ke dalam inlet condenser di sini. Dia akan masuk ke dalam inlet condenser. Dari inlet condenser ini, dia akan terjadi pelepasan panas. Qi keluar dari sistem. Di sini di kondenser. Panasnya siapa? Panasnya si pendingin, refrigeran. Refrigeran itu fluida yang mendinginkan. Dalam hal ini namanya propan nih, single state propan. Si propan ini melepaskan panas sehingga kalau dia dari vapor melepaskan panas, dia berubah menjadi liquid. Ini kan 2 fase ya. Ini dalam 2 fase. Kemudian pada saat dia jadi liquid, titik yang hampir dia menjadi liquid tapi dia tetap memiliki 2 fase walaupun mayoritas liquid ya di titik C. Nah, masuk ke dalam receiver. Biasanya di sini flash tank. Ini titik C nih. Titik C. Di sini ada gas, di sini ada liquidnya. Kemudian liquid yang ada di sini diekspansi. Kenapa kita tahu dia diekspansi? Karena ada penurunan tekanan ya di sini. Diekspansi menggunakan Joule-Thomson valve. Nah, ini ntar pembahasan beda lagi. Diekspansi kemudian terjadilah proses heat exchanger di sini. Di sini akan terjadi proses penyerapan panas. Karena ini lingkungan di luar ini ingin didinginkan. Dinginnya itu diserap menggunakan si propan. Proses heat transfer yang terjadi itu ada apa aja di dalam HE? Kita udah belajar di BLP 1, yaitu proses konveksi dan konduksi. Ya, kita udah belajar itu di BLP 1. Kenapa bisa ada transfer panas di sini? Bagaimana terjadinya proses transfer panas itu kita pelajari di BLP 1. Nah, kemudian setelah panas dari lingkungan diserap oleh si propan ini akhirnya lama-kelamaan fase vapornya, kan ini 2 fase ya. Fase vapornya akan lebih dominan sampai dia hampir semuanya menjadi vapor di titik A. Nah, dia masuk ke suction drum di sini. Di dalam suction drum ini isinya gas, tampung ya. Kemudian baru dikompres, disedot nih dikompres. Dikompres dia masuk ini titik A, masuk ke titik kompresor, keluar di titik B. Muter gitu aja prosesnya.